Kita akan membahas tema tentang work-life balance. Oke. Tadi intronya udah sedemikian panjang, sekarang silakan Ustadz. Sebenarnya kehidupan yang berimbang itu yang seperti apa? Ya, faidha qudiyatis sholah fangtashiru fil ard. Kalau kita udah urusannya cakep sama Allah, akhirat kita kerjain, ibadah kita jalanin, pengabdian kita lakukan, jangan dilupa nih kan, maksudnya begitu. Iya. Allah bilang, pada nyebar dah sono. Tuh, bumiku tuh luas. Luas ya. Cari dah apa yang aku sudah siapkan untuk kamu. Dari mulai urusan pangan, papan, sandang, perhiasan, kenikmatan, apa saja sudah kuhamparkan itu di bumiku yang luas. Fangtashiru fil ard. Ayo pada nyebar. Artinya Allah Subhanahu wa taala nggak larang kita Bella buat nyari duit, buat nyari nafkah, buat nyari kekayaan, buat nyari kebahagiaan dengan materi, dengan harta, dengan cuan. Disuruh bahkan, tapi jangan lupa ada Allah yang mengatur segalanya. Ada Allah tempat kita meminta dari apa yang kita impikan. Maka diawali dengan kita sholat. Artinya jangan lupakan akhirat, jangan lupakan Tuhan. Kita punya tenaga kayak apa? Kalau Tuhan, Allah nggak menghendaki, loyo, Iya. hilang seketika. Benar. Banyak orang ya merasa dirinya sehat, tiap hari nge-gym, berharap panjang umur. Kalau Allah udah kehendaki umurnya lebih pendek daripada yang makan terus. Kenapa makan terus tunjuknya ke situ? Kan pasti nggak ngebuk begini dia. Iya. Makmur. Kan karena makan terus makanya Iya. jadi gemuk. Betul. Ternyata masih sehat-sehat saja, masih hidup, masih ada. Alhamdulillah masih ada, alhamdulillah. Kan kayak heran gitu. Ya, ternyata masih hidup. Ya. Artinya kenapa kita disuruh meminta dulu kepada Allah supaya hasilnya bagus sesuai impian. Kalaupun tidak, itu yang terbaik. Artinya kerja, usaha, itu perkara yang diperintah. Tapi kalau 24 jam standby terus kan juga berlebihan, Ustaz. Iya. Ya harus diatur dong kapan waktunya tidur, istirahat. Masa 24 jam orang kerja? Gimana kerja apaan sih tuh? Ada yang harus ini ready on call semuanya. On call, kalau dia nggak doyan call gimana? Iya. Bisa on call. Iya. On sawi. Iya, on sawi. Jadi ada Ustadz yang harus siap sedia kapan aja. Ataupun jam kerjanya yang nggak nentu. Bisa kadang-kadang 12 jam, 14 jam. Iya. Bukan maunya dia, tapi kalau maunya dia sih enak ya. Iya. Memang mau gue kerja happy. Tapi ini ada yang mewajibkan, misalnya bosnya, perusahaannya. Nah itu gimana? Tuntutan profesinya Iya, mungkin. Kadang-kadang ready on call ini karena mungkin pekerjaannya juga biasanya berkaitan dengan jasa, Iya. Oke, iya. manajemen. Iya. Memang sih lu bekantor dari jam 8 sampai jam 5. Itu kewajiban bekantor. Iya. Iya. Tapi ada yang tidak wajib namun harus. Nah, sama aja. Iya. Tapi nggak perlu bekantor, bisa dari rumah ready on call ya. Ready on Nanti call, kalau ya. ada undangan, manajemen, orang dari luar kota, luar daerah, Iya. kemudian meminta, ya kan? Ya lu ready aja buat ngejawab misalnya. Tapi kalau memang lu tidak ready, besok tolong lu telepon balik. Itu biasanya orang-orang yang memang mendapatkan hasil dari pekerjaan yang sifatnya jasa, biasanya yang ready on call gitu dah. Dan biasanya ada bonus juga sih. Harusnya sih. Nah, harusnya Iya. begitu. Kalau udah ready on call berarti ya harus ada bonus ketika call-nya ready. Iya, benar. Harus ada sesuatu yang didapatkan lebih karena kita memberikan lebih. Itu harusnya. Istilahnya 24 jam kerja, ya lo 24 jam dibayar gitu. Dibayar. Bisa jadi ketika lu berhasil, jam 10 malam lu terima deal. Oke, gue kasih dia tambahan bonus buat lu. Umumnya begitu. Karena kalau dia nggak ngangkat, bisa jadi tuh rezekinya pindah. Oh, oke. Iya, oke. Bella ada yang mau ditanyain? Iya, kebetulan saya ada pertanyaan Oke, lain Bella. nih buat Ustadz. Jangan bosen saya tanya-tanya. Jangan dong nanya terus Bella, nanti kamu penasaran sama saya. Iya, benar. Artinya gini, kok setiap persoalan saya kamu bisa jawab. Saya selama ini dengan orang lain banyak persoalan saya yang tidak bisa terjawab, takut penasaran. Betul, iya benar. Nah, Belajar di mana gitu maksudnya? benar, betul.
Nah, ini saya nih penasaran nih Ustadz. Saya kan kebetulan memang masih single. Gitu. Iya. Okay. Nah, kalau misalnya saya fokus ke pekerjaan, saya mungkin nggak sih karena itu tuh memang ada faktor pelariannya gitu. Dan kalau emang itu adalah faktor pelarian karena saya masih single, jadi saya membuang waktu saya dengan kerja gitu. Apakah itu sesuatu hal yang baik atau bisa jadi buruk juga gitu? Ya, ada dalam hadis itu kan untuk mengalihkan syahwat disuruh puasa. Iya. Karena itu menyelamatkan. Kalau kemudian kita puasa sunnah nggak bisa, tapi dengan pekerjaan menyelamatkan diri dari syahwat, kenapa tidak? Bahkan diamnya saja, ulama sampai mengatakan, lo diem aja nih dalam keadaan tidak melakukan apa-apa, itu bisa jadi pahala. Ketika dengan diam itu lo selamat dari dosa malah. Ah, gue di rumah aja dah. Pahala di rumah aja daripada lu keluar bikin dosa. Iya. Malah diam di rumah itu jadi pahala. Betul. Nah, ketika Bella, daripada saya mikirin syahwat sebagai perempuan yang mungkin hari ini mungkin belum dapat jodoh, ya lebih baik saya alihkanlah perhatian itu kepada pekerjaan sehingga tidak ada dalam pikiran saya untuk nggak melakukan. Nggak sempat. Tapi jangan sampai lalai, Bella. Iya.